Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terminal Lintang Raya, yang terletak di Bandung, sebelumnya hanya tempat biasa yang ramai dipenuhi orang-orang yang sibuk beraktivitas. Tempat ini menjadi titik pertemuan para pedagang kecil, tukang ojek, dan sopir angkot yang menghidupi diri dengan cara sederhana. Namun, pada suatu malam yang tak terduga, terminal ini berubah menjadi medan pertempuran yang brutal. Puluhan preman Ormas Laskar Jaya datang dengan angkuh, seolah-olah mereka bisa menguasai tempat itu dengan kekerasan dan intimidasi. Kehadiran mereka membuat warga yang biasa beraktivitas di terminal merasa terancam. Para pedagang yang sudah berjuang dengan keras setiap hari, kini harus menghadapi ancaman baru. Ormas tersebut mulai merasuki setiap sudut terminal, mengklaim kekuasaan mereka dengan cara kekerasan dan intimidasi. Mereka bukan hanya mengganggu ketenangan terminal, tetapi juga merusak kedamaian yang sudah lama ada di sana. Tak ada yang berani melawan, karena mereka datang bergerombol dan membawa kekuatan besar. Namun, mereka tidak tahu bahwa di pojok terminal, ada seorang pria tua yang tidak bisa dianggap remeh. Kang Budi, penjaga warung kopi yang sederhana, mungkin terlihat seperti orang biasa. Tapi, dia adalah seorang jawara dari Tasikmalaya, yang memiliki kemampuan luar biasa yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Tanpa diketahui oleh para preman itu, Kang Budi memiliki masa lalu yang penuh dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terungkapkan. Dia bukanlah orang yang akan membiarkan terminal Lintang Raya menjadi ajang kekuasaan ormas yang tak terkendali. Pada malam itu, pertempuran yang tak terduga pun dimulai, dan nasib terminal Lintang Raya pun akan berubah selamanya. Terminal Lintang Raya, meskipun hanya sebuah tempat transit, menjadi rumah bagi banyak orang yang mencari nafkah dengan cara sederhana. Setiap hari, di sana berkumpul para pedagang kaki lima, tukang ojek, dan sopir angkot yang mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan mereka yang sederhana, penuh dengan keringat dan perjuangan. Namun mereka merasa nyaman dengan rutinitas mereka yang tidak pernah berubah. Namun, beberapa bulan terakhir, kehidupan mereka yang tenang mulai terganggu oleh kehadiran kelompok Ormas Laskar Jaya yang mulai menguasai kawasan terminal. Awalnya, hanya beberapa orang dari ormas tersebut yang mondar-mandir, mengenakan jaket berlogo ormas dengan tatapan yang menakutkan. Tapi, seiring waktu, jumlah mereka semakin banyak. Mereka mulai merasa bahwa terminal ini adalah wilayah kekuasaan mereka yang harus ditaklukkan. Kehadiran mereka yang terus-menerus membuat warga mulai merasakan ketegangan. Mereka datang setiap hari, mengintimidasi pedagang dan sopir angkot yang baru saja selesai bekerja. Setiap kali mereka lewat, para pedagang hanya bisa menundukkan kepala, takut kalau mereka melawan. Pedagang-pedagang yang biasanya ramah dan ceria, kini menjadi takut dan cemas. Banyak dari mereka yang mengeluh, tapi tidak ada yang berani melawan. Mereka tahu, jika mereka melawan, mereka akan menghadapi kelompok besar yang siap memberikan kekerasan. Keamanan yang mereka rasakan selama ini tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang berani melapor ke pihak berwajib, karena mereka tahu ormas tersebut memiliki kekuasaan besar yang bisa mengancam keselamatan mereka. Semakin hari, kehidupan di terminal semakin tertekan. Namun, ketegangan ini tidak hanya membuat warga takut, tetapi juga menunggu waktu yang tepat untuk seseorang bangkit dan melawan ketidakadilan yang terjadi. Keberanian seseorang untuk melawan ketegangan ini sangat dibutuhkan agar terminal yang penuh dengan kenangan itu bisa kembali damai. Warung kopi sederhana yang terletak di pojok terminal Lintang Raya seringkali menjadi tempat singgah bagi banyak orang. Terlihat biasa saja dari luar, namun warung milik Kang Budi ini memiliki pesona tersendiri. Kang Budi, pria berusia sekitar 50 tahun, selalu tampak tenang dan penuh dengan senyum. Dengan kumis tebal dan wajah yang ramah, dia seringkali menjadi tempat berbincang bagi para pedagang dan sopir angkot yang lelah setelah bekerja. Meskipun jarang terlibat dalam obrolan panjang, Kang Budi lebih suka fokus pada kopi dan gorengan yang ia sajikan. Kang Budi berasal dari Tasikmalaya dan memilih untuk menetap di Bandung untuk membuka warung kopi ini.
Ia tidak pernah mencari perhatian. Bahkan seringkali enggan membicarakan masa lalunya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Kang Budi memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia adalah seorang pria yang bijaksana, selalu berusaha menjaga ketenangan dan kebaikan di sekelilingnya. Meskipun warungnya tampak sepi, harganya yang terjangkau dan keramahan Kang Budi membuat banyak orang merasa nyaman untuk singgah. Namun, akhir-akhir ini warung kecil ini semakin ramai. Bukan hanya karena warungnya yang enak dan murah, tetapi juga karena kehadiran kelompok orang yang selalu datang untuk sekadar duduk, berbicara, dan terkadang menghabiskan waktu tanpa maksud membeli. Kehidupan di Terminal Lintang Raya memang mulai berubah sejak Ormas Laskar Jaya muncul. Orang-orang yang biasa menikmati kopi sambil bersantai, kini merasa terganggu dengan kehadiran kelompok tersebut yang sering berkeliaran di sekitar terminal. Suatu sore, 3 orang preman besar dari Ormas Laskar Jaya masuk ke warung Kang Budi. Mereka memesan kopi dan gorengan, duduk dengan santai seolah-olah mereka berkuasa di tempat itu. Kang Budi tidak merasa terintimidasi. Ia melayani mereka seperti biasa, tanpa menunjukkan rasa takut atau cemas. Namun, masalah muncul setelah mereka selesai makan dan hendak pergi tanpa membayar. Kang Budi yang sudah terbiasa dengan berbagai macam orang, tidak membiarkan hal itu terjadi. Dengan tenang, Kang Budi meminta mereka untuk membayar. Namun, salah satu dari mereka yang bertato di leher langsung membentak, "Bayar? Bayar kepala lo." Tentu saja, kalimat itu bukan hanya sekadar ancaman kosong. Itu adalah peringatan yang mengarah pada ketegangan yang lebih besar. Kang Budi yang biasanya diam, tiba-tiba berubah. Wajahnya yang datar kini dipenuhi dengan ketegasan. Sorot matanya berubah tajam, dan dalam sekejap, suasana menjadi lebih serius. Warung kopi yang tadinya hanya tempat pertemuan orang-orang biasa kini, menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan. Para preman itu tidak tahu bahwa mereka telah menginjakan kaki di wilayah yang salah. Dan itu baru permulaan. Keadaan di warung kopi Kang Budi semakin memanas setelah salah satu preman Ormas Laskar Jaya, yang bertato leher, membentak dengan kasar, "Bayar? Bayar kepala lo." Suasana yang sebelumnya tenang mendadak berubah. Kang Budi, pria yang dikenal pendiam dan ramah, kini menampilkan sisi dirinya yang berbeda. Dengan wajah yang tetap datar, ia menatap mereka satu persatu. Namun sorot matanya penuh dengan ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Para preman itu, yang terbiasa menakut-nakuti orang dengan suara keras dan sikap intimidatif, tak menyadari siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Dengan gerakan yang begitu cepat dan terkontrol, Kang Budi mengangkat tangan kanan dan menangkap pergelangan tangan preman bertato itu. Seperti seorang ahli bela diri, ia memutar pergelangan tangan lawannya dengan teknik yang sangat terampil, membuat si preman terjerembab ke lantai tanpa bisa melawan. Lainnya yang mencoba bergerak maju pun langsung ditangani dengan kecepatan luar biasa. Kang Budi tidak perlu banyak kata. Ia hanya bergerak dengan penuh kewaspadaan, menghindari serangan dan membuat lawannya kewalahan. Seluruh pengunjung warung yang melihat kejadian itu terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang selama ini hanya dikenal sebagai penjaga warung kopi ini, memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan, para preman itu yang seharusnya menakut-nakuti orang dengan cara kekerasan, kini malah dibuat terkapar di hadapan seorang pria tua. Ketika salah satu preman hendak menyerang lagi, Kang Budi hanya berdiri tenang, menghapus keringat di keningnya, dan berkata dengan suara datar namun penuh kekuatan, "Pergi, beritahu atasan kalian. Terminal ini bukan milik Ormas." Seketika, ketegangan yang menguasai Terminal Lintang Raya berubah total. Para preman itu, yang sebelumnya merasa bisa berbuat sesuka hati, kini mundur dengan kepala tertunduk, merasa terhina dan tidak berdaya. Kejadian itu membuat mereka merenung, dan dalam hati mereka menyadari bahwa mereka telah salah tempat. Kang Budi bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, dan warung kopi sederhana ini bukan tempat untuk sembarangan mengancam orang. Saat mereka pergi, para saksi yang melihat kejadian itu hanya bisa terperangah. Tidak ada lagi kebisingan, tidak ada lagi ancaman. Kang Budi kembali ke pekerjaannya seperti biasa, menyapu keringatnya dan melanjutkan membuat kopi dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tetapi, di dalam hati mereka, banyak orang yang mulai melihat Kang Budi dengan pandangan yang berbeda. Warga terminal mulai merasa bahwa keberanian seorang pria tua yang sederhana ini mungkin adalah kunci untuk mengembalikan ketenangan yang hilang di Terminal Lintang Raya.
Sejak kejadian mengejutkan di warung kopi, kabar tentang Kang Budi menyebar begitu cepat. Dari mulut ke mulut, orang mulai membicarakan tentang pria tua yang berhasil melawan preman-preman Ormas Laskar Jaya yang terkenal kejam. Di warung-warung kopi, di pasar, bahkan di grup WhatsApp RT, nama Kang Budi mulai disebut-sebut dengan rasa hormat. Namun, meskipun banyak orang yang mendukungnya, kelompok Ormas Laskar Jaya yang merasa terhina oleh tindakan Kang Budi tidak tinggal diam. Mereka merencanakan pembalasan yang lebih besar. Kepala Ormas, Bang Denny, yang mendengar kabar itu, merasa harga dirinya dipermalukan di hadapan banyak orang. Menurutnya, ini bukan hanya soal uang kopi yang tidak dibayar, tapi tentang menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di terminal tersebut. Rencana pun disusun, dan pasukan elit Laskar Jaya yang terkenal garang dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan, dikirimkan ke terminal Lintang Raya. Pada sore hari yang penuh ketegangan, puluhan anggota Ormas Laskar Jaya datang dengan membawa senjata berupa kayu, rantai, dan tongkat. Mereka menyusuri terminal, mencari Kang Budi untuk memberi pelajaran. Mereka merasa bahwa kali ini, jumlah mereka yang jauh lebih banyak dan kekuatan yang mereka bawa akan dengan mudah menundukkan Kang Budi. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Kang Budi, yang sudah tahu apa yang akan terjadi, tetap tenang. Ia mengenakan ikat kepala hitam, seolah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ketika para preman itu datang dengan ancaman dan kekuatan fisik mereka, Kang Budi tidak menunjukkan rasa takut. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, ia menghadapi mereka satu persatu. Setiap serangan yang datang, ia tangkis dengan keahlian yang luar biasa. Beberapa di antaranya mencoba menyerangnya dengan kayu dan tongkat. Namun Kang Budi selalu berhasil menghindar dan melumpuhkan mereka dengan teknik yang mematikan. Bentrokan itu berlangsung dengan sangat cepat dan intens. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 20 anggota Ormas Laskar Jaya terkapar di lantai terminal. Mereka yang masih bisa berdiri tampak kelelahan dan tak berdaya. Sedangkan Kang Budi kembali ke warung kopi dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Terminal Lintang Raya yang beberapa saat sebelumnya penuh dengan ketegangan, kini terasa hening dan damai. Warga yang menyaksikan kejadian itu bersorak, merasa terheran-heran sekaligus kagum. Mereka mulai menyadari bahwa Kang Budi bukan sekadar penjaga warung kopi, tetapi seorang pejuang yang mampu mengembalikan martabat mereka di tengah teror ormas yang semakin menakutkan. Namun, meskipun para preman itu terkapar, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Pembalasan pasti akan datang. Tetapi, Kang Budi yang sudah menunjukkan kekuatan sejatinya, tidak akan mundur. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan apa yang terjadi berikutnya akan lebih menentukan nasib terminal Lintang Raya. Setelah bentrokan hebat yang mengguncang terminal, kabar tentang keberanian Kang Budi menyebar cepat, melampaui batas-batas terminal Lintang Raya. Warga di sekitar Bandung, bahkan hingga ke Jakarta, mulai mendengar tentang pria tua yang berhasil menggulingkan kekuasaan Ormas Laskar Jaya yang terkenal brutal. Berita ini menjadi perbincangan hangat di berbagai komunitas, dan tidak sedikit orang yang mulai mengagumi Kang Budi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, di balik sorak-sorai dan rasa bangga warga, Ormas Laskar Jaya, yang dipimpin oleh Bang Denny, merasa bahwa harga diri mereka telah diinjak-injak. Bang Denny yang marah besar tidak bisa menerima kenyataan bahwa pasukan elit mereka, yang seharusnya ditakuti, bisa dipermalukan oleh seorang pria tua yang tampaknya tidak berbahaya. Dengan penuh amarah, ia memutuskan untuk mengirim pasukan inti Laskar Jaya ke Bandung. Kali ini, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga mengerahkan strategi dan kekuatan penuh untuk menghancurkan Kang Budi. Mereka bersumpah untuk tidak membiarkan Kang Budi hidup dengan damai. Malam itu, pasukan elit Laskar Jaya yang berjumlah puluhan orang, lengkap dengan senjata dan peralatan tempur, tiba di terminal Lintang Raya. Mereka bergerak dengan tujuan yang jelas, menguasai terminal dan menghancurkan Kang Budi yang telah merusak nama besar ormas mereka. Namun, kali ini, mereka akan menghadapi lebih dari sekadar perlawanan biasa. Mereka akan menghadapi Kang Budi dalam pertarungan yang lebih sengit dan lebih brutal dari sebelumnya. Kang Budi, yang mengetahui bahwa serangan ini akan datang, tidak pernah ragu. Dengan kesiapan penuh, ia mengenakan pakaian tempurnya, mengenakan ikat kepala hitam yang sudah menjadi simbol kekuatannya. Saat pasukan elit Laskar Jaya memasuki terminal, mereka disambut dengan ketenangan yang aneh. Terminal yang biasanya ramai itu kini sepi,
Hanya ada Kang Budi yang berdiri tegak di tengah-tengahnya. Tidak ada rasa takut, hanya ada tekad yang bulat. Pertarungan kali ini berlangsung jauh lebih sengit daripada sebelumnya. Pasukan Laskar Jaya mencoba menyerang dengan cara yang lebih terorganisir, menggunakan senjata tajam dan tongkat besi. Namun, keahlian Kang Budi dalam bela diri dan strategi tempur membuktikan bahwa dia bukanlah lawan yang mudah. Dalam sekejap, satu persatu pasukan ormas tumbang, tidak mampu mengimbangi kecepatan dan ketepatan gerakan Kang Budi. Bahkan mereka yang berusaha menyerang dengan kelompok besar pun, kesulitan menghadapi kekuatan seorang diri yang penuh dengan pengalaman. Setiap gerakan Kang Budi terlihat sangat terukur dan penuh perhitungan. Ia tidak terburu-buru, tetapi tetap bergerak dengan presisi. Setiap kali ia mematahkan serangan musuh, ia tak pernah menunjukkan ekspresi marah, hanya fokus pada lawan yang ada di depannya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan bisa merasakan ketegangan yang menggetarkan, dan beberapa di antaranya mulai berteriak memberi semangat. Tidak ada yang menyangka bahwa terminal yang semula menjadi tempat yang penuh ketakutan, kini menjadi tempat di mana kebanggaan dan harga diri kembali ditegakkan oleh seorang pria tua yang penuh kejutan. Ketika pertarungan mencapai puncaknya, pasukan elit Laskar Jaya yang masih tersisa hanya bisa terkapar, tak berdaya, dan terpana dengan kemampuan Kang Budi. Waktu yang mereka habiskan untuk mengalahkannya ternyata sia-sia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Kang Budi berhasil mengalahkan hampir seluruh pasukan ormas yang datang dengan membawa kekuatan penuh. Polisi yang datang terlambat hanya bisa melihat dengan takjub bagaimana warga terminal yang sebelumnya takut kini bersorak merayakan kemenangan mereka. Kang Budi kembali ke warung kopi dengan tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Ia duduk di belakang meja, menyiapkan secangkir kopi dan menghidangkan gorengan seperti biasa. Warga yang hadir tidak hanya melihatnya sebagai seorang penjaga warung, tetapi sebagai pahlawan yang telah mengubah segalanya. Mereka menghormati Kang Budi bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena keteguhan hati dan tekadnya untuk mempertahankan kebenaran dan kehormatan. Di Jakarta, di markas Laskar Jaya, Bang Denny hanya bisa diam menatap berita yang disiarkan di televisi. Berita tentang kekalahan besar yang mereka alami, yang kini sudah tersebar luas. Dia tahu bahwa ini bukan hanya soal pembalasan, tetapi tentang harga diri yang telah tercoreng. Di hadapan seluruh Indonesia, Laskar Jaya harus menerima kenyataan pahit. Mereka tidak lagi berkuasa di Terminal Lintang Raya. Dengan kemenangan Kang Budi, Terminal Lintang Raya kini menjadi tempat yang dihormati. Terminal yang dulu penuh dengan ketegangan dan ancaman kini berubah menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Warga yang dulu merasa tertekan kini merasakan kedamaian yang kembali. Dan Kang Budi, dengan segala kesederhanaannya, telah menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang waktu.